Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Allahumma alhimna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Hidup di dunia ini tidak akan lepas dari harta benda. Ia senantiasa akan selalu dicari oleh setiap manusia yang masih menginginkan hidup di dunia. Dalam Islam, kita dianjurkan untuk mencari harta benda, karena jikalau seorang muslim itu fakir, akan menjerumuskannya kepada kekafiran dan kemaksiatan. Namun, jika mencari harta terus-menerus hingga lupa akhirat, maka bisa celaka. Sudah banyak kisah masa lalu, orang-orang yang kaya raya, namun durhaka kepada Allah, akhirnya binasa, seperti Qarun misalnya. Hubud dunia, yang berarti cinta dunia, merupakan penyakit hati yang merambah ke dalam kehidupan manusia, bahkan bisa sampai tingkat akut. Sudah banyak orang yang sakit jiwa karena urusan dunia, bahkan ada yang rela bunuh diri, mencuri, korupsi, menipu, membegal, dan lain sebagainya. Itu semua tak lain hanya karena urusan harta benda duniawi semata. Padahal sesungguhnya dunia ini hanyalah wasilah untuk menuju akhirat dan sebagai ladang bagi kehidupan akhirat untuk bekal menghadapi kehidupan di sana. Namun hal ini bukan berarti orang yang mencari nafkah, harta benda, dan mengejar karir termasuk cinta dunia, kecuali bila dunia itu sudah menjadi tujuan hidupnya serta menghalalkan cara dalam mendapatkannya, maka hal itu sudah masuk kategori dan ciri-ciri dari penyakit hubud dunia. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, ada berbagai penyakit jiwa yang timbul akibat cinta dunia. Paling tidak ada 3, sebagaimana dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Salasun muhlikatun, syuhun muta'un, wa hawan muttaba'un, wa ijabul mar'i binafsihi." 3 perkara yang membinasakan: kebakhiran yang ditaati, hawa nafsu yang diikuti, dan takjubnya seseorang terhadap diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabarani. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah, al-muhlikat itu artinya perkara-perkara yang dapat menjerumuskan seseorang pada kebinasaan dan kehancuran. Ada 3. Yang pertama, kebakhilan yang ditaati. Berkaitan dengan perkara ini, ada 2 istilah, yaitu al-bukhlu dan asyuhu. Dalam tafsir Al-Qurtubi dikatakan bahwa al-bukhlu adalah seorang manusia yang pelit dan bakhil dengan apa yang ada pada dirinya. Sementara asyuhu adalah tamak dengan apa yang ada di tangan orang lain. Dengan demikian, al-bukhlu atau pelit dan kikir itu membuat seseorang tidak mau mengeluarkan hartanya, walaupun di dalam hartanya itu ada hak orang lain. Sedangkan asyuhu itu menyebabkan seseorang menginginkan apa yang ada di tangan orang lain menjadi miliknya, baik dengan cara yang halal maupun yang haram. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan, perbedaan antara asyuhu dan al-bukhlu adalah bahwa asyuhu itu sangat tamak terhadap sesuatu, mengulang-ulang pencariannya, melakukan penyelidikan dalam rangka meraihnya, serta kerakusan jiwa terhadapnya.
Sementara al-bukhlu adalah menolak untuk membelanjakannya setelah dia meraihnya, dia mencintainya dan menahannya. Maka seseorang itu bersifat syuhu sebelum mendapatkannya dan bersifat bakhil setelah mendapatkannya. Jadi bakhil adalah buah dari sifat syuh atau tamak, dan sifat syuh atau tamak itu mengajak kepada kebakhilan. Syuh tersembunyi di dalam jiwa, maka barang siapa yang bersikap bakhil, maka sungguh dia telah mentaati syuhnya. Dan barang siapa yang tidak bakhil, maka dia telah mengalahkan syuhnya dan terjaga dari keburukannya. Dan dialah orang yang beruntung, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yuqashuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Al-Quran surat Al-Hasyr ayat ke-9. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Adapun sababun nuzul ayat ini adalah tatkala seorang laki-laki mendatangi Nabi SAW, lalu Nabi mengutus utusan kepada istri-istri beliau. Lantas mereka berkata, kami tidak memiliki apa-apa kecuali air. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, siapa yang mau menjamu orang ini? Maka berkatalah seorang laki-laki dari kalangan Ansor, saya. Lalu dia pun pergi dengan laki itu menuju istrinya. Kemudian berkata kepadanya, muliakanlah tamu Rasulullah SAW ini. Sang istri berkata, kita tidak memiliki apa-apa kecuali makanan anak-anakku. Dia berkata, siapkanlah makananmu, nyalakanlah lampumu, dan tidurkanlah anak-anakmu jika mereka ingin makan malam. Lalu sang istri pun menyiapkan makanannya, lantas menyalakan lampunya, menidurkan anak-anaknya. Kemudian dia berdiri seakan-akan dia hendak memperbaiki lampunya, lalu dia mematikannya. Kemudian keduanya memperlihatkan seakan-akan keduanya sedang makan. Lalu di malam hari itu, keduanya tidur dalam keadaan kelaparan. Maka tatkala di pagi hari, laki-laki Ansor itu pergi menuju Rasulullah SAW. Lalu beliau pun bersabda, Allah takjub dengan perbuatan kalian berdua tadi malam. Lalu Allah menurunkan ayat yang artinya, dan mereka mengutamakan orang-orang muhajirin atas diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesusahan. Dan siapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Sungguh Nabi Muhammad SAW telah memberikan peringatan agar menghindari sifat syuhuh ini. Dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, ittaqul dulma fa inna dulma dulumatun yawmal qiyamah wattaqus syuha fa inna syuha ahlaka man kana qablakum amalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Takutlah kalian dari kezaliman, dikarenakan kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan takutlah kalian dari syuh, dikarenakan syuh adalah perkara yang membinasakan orang-orang yang sebelum kalian. Syuh itu membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka dan menghalalkan kehormatan-kehormatan mereka. Hadis riwayat Muslim. Dalam sunannya Abu Daud meriwayatkan, syarru ma fi rajulin syuhun hali'un wa jubnun khali'un. Seburuk-buruk perkara
yang ada pada diri seorang laki-laki adalah syuh, bakhil, yang kagetan dan panik jika dikeluarkan dari hartanya apa yang menjadi kewajibannya, dan sifat pengecutnya yang menghilangkan rasa keberanian dalam hatinya karena sangat penakut. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah, kita cukupkan sampai di sini dahulu. Kurang lebihnya mohon maaf, semoga manfaat. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.